Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Pengarawan. Eyang Bekawan kembali dengan Mbah Joyo. Kali ini Eyang Bekawan dengan Mbah Joyo membahas tentang Parikesit. Siapa itu Mbah Parikesit Putrarjuna? Parikesit kan sanepol. Ya Pak. Videonya kok mentul-mentul energinya gede kok. Energinya di frekuensinya kamera kan. iya, kandhane yo. Iso ngene dhewe. Bener sekali. Nah, pari itu adalah padi. Padi itu simbol kesejahteraan. Terus kesit itu artinya gesit. Nah, gesit itu bahasa Jawanya kan gesit. Nah, artinya kecerdasan. Jadi kalau orang cerdas itu pikirannya cepat gitu. Nah, artinya Parikesit itu adalah seorang pemuda yang mempunyai kecerdasan untuk mensejahterakan. Itu artinya. Seorang pemuda. Itu titisan dari manifestasi dari Batara Indra. Kok bukan Wisnu? Wisnu itu ibarat gini loh. Wisnu dengan Krishna dengan Arjuna. Ya. Itu kan selalu bersama. Makanya kan Wisnu dengan Arjuna selalu bersama. Krishna dengan Arjuna selalu bersama. Iya kan? Nah, Krishna itu kan manifestasi dari Wisnu. Arjuna itu manifestasi dari Dewa Indra, Batara Indra. Gitu. Nah, ini ibaratnya gini. Krishna itu ibarat mataharinya, Arjuna itu pancarannya. Krishna ini ibarat mata airnya, Arjuna ini pancurannya. Nah, itu saling melengkapi, di mana-mana selalu bersama. Gitu. Kalau di dalam pengertian agama yang di agama Islam, yang dinamakan Parikesit ya Imam Mahdi itu. Gitu. Makanya ada istilah Imam Mahdi akan sholat di belakangnya ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu ya Wisnu itu. Kalau Anoman gimana Anoman? Anoman yang mendidik si Parikesit ini. Parikesit itu kan ada yang ngomong sendiri, yang bagian dari penasehat sendiri, bagian yang mengajari tentang keilmuan sendiri, bagian tentang mengajari tentang ketegasan dan keberanian sendiri. Nah, bagian penjaga itu sendiri. Nah, penjaga ini yang dia termasuk ngomong yang jaga itu adalah Anoman. Itu. Kalau Parikesit pun mendapatkan wahyu namanya Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Nah, Wahyu Cokroningrat itu yang bawa ya namanya itu ada istilah Wahyu Wiji Mulyo. Jadi biji yang memberikan kemuliaan. Jadi kayak bibit itu kan ditanam itu tumbuh untuk memberikan suatu kesejahteraan. Makanya kan diartikan Wahyu Wiji Mulyo. Nah, ini yang menjaga wahyu ini juga Anoman atau Senggono. Senggono itu apa? Anoman itu nama lain dari Anoman. Hanoman. Hanoman itu apa? Hono manungso. Hono manungso. Adanya itu kan simbol adanya manusia itu ya disimbolisasi adalah hewan. Hanoman. Hanoman itu kan simbol dari manusia purba itu loh, manusia bertubuh Betul. Manusia tubuh manusia wajah kerak. Berwajah kerak. Itu artinya ya manusia purba. Jadi kita itu revolution dari manusia purba, dan itu manusia purba itu generasi dari reptilian. Nah, Reptilian generasi dari mikroba. Iya. Jadi dari kehidupan air, terus kehidupan disimbolasi adalah waktu itu Wisnu itu menjadi ikan. Ikan. Itu terkoneksi. Matsya, ya. Ikan. Matsya. Nah, kemudian berevolusi lagi ke tumbuhan air ini, tumbuhan air. Amfibi. Hewan air ini akhirnya berkembang biak untuk beradaptasi dengan darat. Akhirnya tumbuh hewan yang bisa hidup di air dan darat. Nah, maka waktu itu Wisnu dimanifestasikan dalam bentuk kura-kura. Kurma. Keabadian, simbol kasih sayang. Kura-kura itu melakukannya alon kan. Betul. Alon-alon makan kelakon sabar. Kasih, simbol kasih, makanya kan ada simbol kura-kura batok love ya. Ya, itu kamu jelaskan tuh, ada yang kemarin tanya di channelnya yang ya, kata Mas kan Binus kura-kura. Love kura-kura itu dimanapun ya namanya tempurung. Ada mahkotanya. Kan rumah yang selalu dibawa kemana-mana. Ya. Dan
disimbolisasi love itu kasih, di mana-mana kasih itu adalah rumah kita yang selalu menjaga diri kita. Ketika kita bisa membawakan diri kita dalam rumah yaitu tempurung kura-kura itu, maka kita akan selalu terlindungi oleh semesta ini. Itu makanya selalu digunakan relief, digunakan leluhur kita untuk membuat relief dalam bentuk kura-kura tempurung love, cinta kasih, simbol cinta kasih. Nah, cinta kasih itu harus sabar, makanya kura-kura kalau jalan tidak pernah kenceng. Nah, sekarang begini Mbah. Terus gini lagi, ada perkembangan ketika Wisnu turun si manifestasi seorang babi, ya kan, babi hutan. Nah waktu itu Celeng. waktu itu tumbuh lagi berevolusi hewan-hewan mamalia berkaki 4, ya kan. Nah akhirnya waktu itu juga terjadi angkara murka. Dulu itu angkara murka sering terjadi setiap ada banyak penciptaan, itu terjadi banyaknya karsa. Nah banyaknya karsa ini akan menghasilkan perusakan. Nah perusakan ini akan diturunkan manifestasi Wisnu yang disimbolisasi adalah babi hutan. Nah itu makanya disimbolkan itu sifatnya nyeruduk. Nah, kan ada tanduknya itu. Yang kuncung sekarang pertanyaannya. Babi suatu zaman kemudian lagi diturunkan manifestasi Wisnu yang berbentuk awatara singa, narasinya Ya, awatara. kepala singa. Nah, itu artinya apa? Tubuhnya manusia, tapi kepalanya hewan. Singa. Hewan. Itu simbolisasi bahwa waktu itu kehidupan sebelum habis itu kan ada angkara murka ini. Nah, itu pas waktu keadaan ketika manusia ini bermuka hewan waktu zaman manusia purba. Nah itu disimbolisasi Wisnu turun ini berbadan manusia, bertubuh hewan. Nah hewannya itu disimbolisasi adalah singa. Singa itu simbol kebijaksanaan. Nah, waktu itu di saat itu orang itu tidak ada istilahnya kehilangan keadaban. Nah orang diberikan manifestasi, diturunkan manifestasi yang berbentuk manusia kepala singa itu, ya manifestasi dari Wisnu itu untuk memberikan kebijaksanaan lagi kepada derajat manusia, kan simbol kederajatan juga kan. Nah akhirnya derajat manusia naik lagi, dan itu setelah kemudian hancur lagi, terjadi penurunan lagi zaman waktu itu Wisnu turun menjadi manusia kerdil. Ya. Nah manusia kerdil ini simbolisasi di zamannya Lemuria. Ya. Nah waktu itu bukan Lemuria, sebelumnya Lemuria itu zamannya yang sekarang dibilang alien gitu. Nah mereka sudah ke dimensi 5 Anunnaki. Nah Anunnaki itu yang mereka sudah berevolusi untuk ke kehidupan dimensi 5 yang sekarang disebut alien. Itu masih jauh dengan Homo sapien ya? Masih jauh menjadi itu Homo sapien atau Arjuna? Setelah itu yang manusia kerdil itu setelah kehidupan manusia purba, setelah kayak Meganthropus, Homo sapiens. Berarti Sangiran itu tua banget. Sragen. Sebelumnya peradaban alien yang sekarang jadi alien itu manusia kerdil. Makanya alien itu kan badannya kecil ya, pendek gitu kan. Nah itu apa ya, jadi manusia kerdil ini diturunkan manifestasi Wisnu ini diturunkan sebagai manusia kerdil. Waktu itu zamannya generasi alien. Nah, waktu itu masih hidup di bumi. Nah akhirnya waktu itu banyak kebangkitan juga waktu itu untuk ke dimensi 5. Akhirnya yang sekarang tersisa menjadi manusia alien itu. Nah setelah itu diturunkan lagi manusia yang mempunyai kecerdasan waktu itu, yaitu zaman teknologi. Itu zamannya Lemuria. Ya zamannya Lemuria ini ada penurunan Wisnu, simbolisasi Wisnu yang ketika itu di zaman menggunakan teknologi batu. Kalau Wisnu mau wujud terakhir menjadi pancaran Arjuna, itu kan yang terakhir. Parikesit itu terakhir. Ya. Yang Jadi tadi kan Matsya, Kurma, Celeng, terus bla 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 menjadi Arjuna yang terakhir. Nah itu Mbah coba jelaskan yang Arjuna. Jadi orang bilang Satrio Pining itu ya bapaknya Parikesit. Nah Parikesit itu lah yang dinamakan Satrio Pining itu Tisa Dapatara Wisnu, atau kalau di pewayangan itu Krishna. Nah yang jadi Parikesit itu jadi Arjuna, Abimanyu, Parikesit itu suatu kesamaan.
satu sifat di dalam tubuh parikesit itu yang disimbolisasi parikesit itu titisan Bathara Indra. Jadi yang namanya Satrio Piningit itu bapaknya dibilang Ratu Adil. Nah kalau nenggon apa jenenge Islam itu jenenge Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi sholat di belakangnya ada Isa Al-Masih itu didampingi sama bapaknya sendiri. Nah Imam Mahdi Isa Al-Masih itu titisan Bathara Wisnu. Perwujudan. Jadi bukan nyata tapi perwujudan. Jadi didampingi oleh ayahnya sendiri. Perwujudan. Nah sekarang Mbak, yang mau bertanya secara pribadi atau personal buat cucunya yang khusus Sil Kumandel Gendewati dan Sil Pringsil yang dua naik turun, itu yang mewakili Panembahan ini tadi bertanya, kita sekarang itu ada bahannya yaitu sudah ada candi-candi yang perlu dikaji, yang perlu dilihat, bahannya sudah ada. Ketika bahannya ada, kenapa semuanya diam? Kenapa Mbak semuanya diam? Padahal bahannya ada. Bahan candi itu kan untuk dibaca. Jadi tulisan di batu. Jadi candi-candi itu dibikin leluhur itu mengandung pusat energi. Andesit, batu andesit itu. Dulu leluhur kita tuh mencari tempat itu nggak sembarangan. Ya, ada sebuah titik yang ada pusaran energi terus dibikin candi bebatuan. Nah, bebatuan itu mengandung energi. Ketika kita berdoa, makanya kan kalau kita meditasi di atas batu andesit itu sangat bagus sekali daripada tanah loh. Jadi kepadatan dari energi itu lebih banyak batu daripada tanah, karena tanah itu adalah pasir yang tanah yang memadat. Maksudnya kan pasir kalau sudah berumur beribu-ribu tahun akan membatu. Batu andesit. Ya makanya pertanyaannya yang itu ketika kita ada bahannya, bahan itu sudah jelas, tinggal dijelaskan tinggal dicari kan gitu. Kenapa nggak ada yang mencari? Kalau Mbah sendiri bagaimana sejarah candi-candi itu? Mencari apa sih? Kayak Candi Borobudur itu adalah perwujudan sebuah cakra manusia. Yang Mbah itu juga bisa bilang begitu, cakra manusia. Cakra alam. Cakra Cakra suatu wilayah. Kan setiap wilayahnya ada dimensi berapa ya? Misalkan di Candi Brahu, kenapa dulu ketika dikremasi di Candi Brahu, karena di situ adalah lorong antar dimensi. Jadi ketika orang dibakar di situ biar sukmanya itu cepat ke alam yang lebih tinggi gitu loh. Terus kayak Candi Sukuh itu juga portal. Jadi di mana portal itu gerbang antar dimensi ya, itu kayak jalur empat gitu loh, kayak lorong gitu. Jadi kayak pintu lah kan. Terus kayak di Cetro juga. Terus di Candi Borobudur itu Cakra ya, cakra alam. Terus di candi Cakra ada berapa tuh Mbah cakra? kan ada beberapa candi yang di situ ada jalur gerbang antar dimensi. Itu ada candi di Dieng yang di Wonosobo. Candi Arjuna yang di Dieng itu, terus di Borobudur, Magelang. terus di Candi Brahu. Rahu mana? Hah? Rahu itu dari mana? Ya Trawulan. Terus di Candi Sukuh, Candi Cetro. Lawu, Candi Sukuh. Banyak lagi candi. Lawu atau mana tuh maksudnya itu Ngawi. Jawa Tengah. Candi Cetro itu masuknya Jawa Tengah. Candi Cetro Jenawi. Ya itu Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Masuknya Ya. Karangannya. Terus candi apa lagi? Wah, pokoknya. Tapi saya Jadi tertarik. tidak semua candi itu ada portalnya. Yang tertarik dengan cakra alam yang ada di Borobudur, cakra alam, perwujudan cakra, 7 cakra, yang artinya di tulang belakang, jantung dan cakra mahkota tertinggi. Itu bahan Mbak. Ketika itu bahan, kenapa nggak diramu, jadikan satu. Ayo diramu, semuanya meramu. Kalau kita berdoa membuat informasi, misalkan para light worker ini menyatu mengelilingi candi itu berputar membuat informasi yang satu frekuensi. Wah, besok kita bisa wujudkan itu. Itu kita mengadakan meditasi bersama. Iya Mbak. Mengelilingi candi itu kita membentuk cakra energi, tapi harus ada yang mengarahkan. Jadi orang yang mengarahkan harus bisa mampu, sudah terbiasa keluar masuk surga. Maksudnya dimensi langit gitu loh. Nanti akan kita wujudkan jika Sang Maha memberkati dan Sang Maha
mengayomi serta memberikan keberkahannya akan kita Kok wujudkan. kameramu kabur-kabur ini. HP-mu meledos lagi. Meledak. Frekuensinya kalah gede. Ya, betul. Nah itu HP kamera HP ini pengaruh, jadi kayak kamera itu gagal fokus itu kan karena frekuensinya itu gak kuat kan itu. Jadi kita berbicara kayak gini itu bisa mengandung frekuensi besar juga. Ya dia punya atom juga loh. Sama. Nah, contohnya nih. Enggak apa-apa kalau ini. Kalau enggak apa-apa. Oh iya Pak. Ya. Langsung bentul. Nah. Ketika bahannya ada tapi tidak ada yang meramu atau menjadi chef atau kokinya, semua nggak akan jadi. Mustahil bagi pari kesit untuk datang. Yang kuncung sudah ada. Kuncung kalau. Ingat nih, Apa? Bawu itu gak jorok loh ya. Enggak, itu Kan bawono toh. Bawu itu kan jenis kelamin wanita. Ya kan makanya kan kalau wong kraton manggil bu, ya gitu kan. Itu artinya wanita mengasuh. Malah wanita itu bawu itu bawono. Nah, bumi ini simbol ibu protein. Oh jangan dikatakan Ya, lubang wanita jangan dijadikan ibu hal yang pertiwi. tabu. Ya. Leluhur kita itu justru dulu mempelajari hal yang sifatnya dianggap orang sekarang tabu. Ya, Makanya kan pemikiran leluhur itu lebih luas, nggak sesempit orang sekarang. betul. Zaman sekarang apa sedikit dianggap porno. Ketularan yang biasa berpikir porno itu. Ya kan? Kalau orang Jawa sebenarnya nggak terbiasa berpikir porno, jadi HKI itu bukan hal yang tabu. Kalau orang Jawa berpikir porno nggak bikin kemben. Mereka nggak akan menciptakan kebudayaan yang indah yang disebut Justru kita tuh jarit. kita dihasilkan dari hal yang porno itu. Orang tua kita tuh bikin kita tuh direwangi harus pikiran porno dulu. Kalau Ya. nggak bisa, kalau nggak gitu ya nggak keluar. Ya, Gitu. Oh, betul sekali. pikirannya di porno. Oke, yang saya tutup dulu. Karena sudah masuk ke ranah goib yang sebenarnya itu. Bahaya. Porno reso ngene reso metu. Iya, Lanjut ada dewek dhewe kan. Tak tutup dulu. Sugeng Dalu dari Timur Pekawan.